Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam video tatap muka di pembelajaran PPKN. Nah, pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 ini kita membahas bab 3, yaitu kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yang akan kita bahas adalah makna kedaulatan rakyat. Nah, definisi dan jenis kedaulatan. Definisi kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, daulat atau daulah, yang artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Nah, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. Nah, terus di sini jenis-jenis kedaulatan ada 5 ya, ada kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, terus kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, dan yang terakhir kedaulatan negara. Nah, yang pertama, kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan hukum atau res sovereignty merupakan kekuasaan tertinggi. Nah, kekuasaan negara harus bersumber pada hukum. Nah, sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Nah, berdasarkan teori ini, suatu negara diharapkan menjadi negara hukum. Artinya, semua tindakan penyelenggaraan negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, penganut teori ini adalah Krebe, Immanuel Kant, dan Kranenburg ya. Terus yang kedua, kedaulatan rakyat. Nah, teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi terletak di tangan rakyat. Nah, sumber ajaran kedaulatan rakyat sebenarnya adalah ajaran demokrasi, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut dan mutlak. Nah, agar kekuasaan pemerintahan tidak absolut dan mutlak, perlu batasan-batasan atau perlu ada pembagian kekuasaan. Nah, hal tersebut sesuai dengan ajaran yang namanya trias politika, yaitu ajaran yang menganjurkan agar kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi 3. Yaitu apa? Ada legislatif, terus ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, ini ketiga ini yang disebut sebagai trias politika. Yang pertama, legislatif, kekuasaan membuat undang-undang. Nah, siapa lembaganya? Yaitu DPR, terus DPD, dan MPR. Ya. Terus yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan pelaksanaan undang-undang. Lembaganya siapa? Lembaganya kayak presiden, terus wakil presiden, dan menteri-menterinya. Terus yang terakhir yaitu yudikatif, yaitu kekuasaan atau lembaga peradilan. Nah, lembaga ini yaitu kayak MK, Mahkamah Agung ya, terus Mahkamah Konstitusi atau MK, dan terakhir ada KY atau Komisi Yudisial ya. Terus yang ketiga yaitu kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa. Nah, kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan, atau bisa juga disebut sebagai titisan dewa. Nah, segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu rakyat harus patuh dan tunduk kepada penguasa. Penganut paham ini adalah Agustinus, terus Thomas Aquinas, Marsilius, dan terakhir P.J. Stehi. Nah, keempat yaitu kedaulatan raja. Nah, kedaulatan suatu negara terletak di tangan raja, karena raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat dan kukuh, seorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan tidak terbatas, sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak-haknya dan kekuasaannya kepada raja ya. Nah, tokoh-tokohnya siapa? Tokoh-tokoh yang mempunyai paham kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli, terus Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan terakhir
F. Hegel, ya. Itu adalah kedaulatan raja. Terus yang kelima atau yang terakhir yaitu kedaulatan negara. Nah, berdasarkan teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Nah, karena sumber kedaulatan dari negara, maka negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama negara, ya. Nah, negara berhak untuk membuat aturan hukum. Nah, oleh sebab itu, negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Jadi, penganut teori ini, kedaulatan negara ini adalah George Jelin dan Paul Leben, ya. Nah, itu kedaulatan negara. Nah, teori kedaulatan ini pernah diberlakukan di negara Rusia, ya, pada masa kekuasaan Tsar dan Jerman pada masa Hitler. Nah, serta Italia pada masa Mussolini berkuasa. Itu kedaulatan negara. Nah, oke. Pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini kalian dapat pahami dengan baik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.